Selamat datang Bapak-Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja atau yang mengikuti melewati Zoom. Hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Kita mau berikan senyum terbaik untuk saudara-saudara kita. Kita akan nyanyikan satu lagu Salam Damai. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk memulai acara hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul hari ini di gereja maupun di rumah dengan sukacita. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan berdoa. Siapkanlah hati kami agar kami dapat memuji dan menyembah dengan sepenuh hati kami. Tuhan, pimpinlah jalannya ibadah persekutuan hari ini, kiranya persekutuan ini dapat berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan nyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita mau Dia mengiringi kita seumur hidupku. Kita nyanyikan lagu Bejadamu. Seumur
Sebentar lagi kita akan berdoa untuk doa syafaat bagi kita dan negeri kita dan sekitar kita. Kita mau minta Yesus untuk datang, mampirlah dengar doaku. Kita akan nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Oh
yang ada di Ukraina, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Rusia. Kiranya orang-orang Kristen yang teraniaya, yang kesulitan, yang menderita, Tuhan Kau berikan belas kasihan-Mu. Jika ada di antara mereka yang terombang-ambing imannya, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan tidak mempedulikan mereka, mari Bapa berikanlah belas kasihan-Mu, berikanlah pertolongan-Mu, agar orang-orang yang lemah imannya itu dikuatkan kembali, dikuduskan kembali, dan diberikan kemampuan untuk melihat pemeliharaan Allah di masa-masa sulit seperti ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mendengarkan doa setiap anak-anak yang teraniaya, baik yang ada di Ukraina, di Rusia, agar mereka mendapatkan jawaban seperti yang mereka rindukan. Yang membutuhkan makanan, Tuhan siapkanlah. Yang sedang sakit, yang mengalami luka-luka, yang mengalami luka batin, yang sedang berduka, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi keluarga yang terpecah, yang kehilangan, yang sedang mencari anggota keluarga. Kiranya Tuhan juga menyatakan belas kasihan-Mu. Buat para medis yang menolong para korban peperangan, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, agar mereka dimampukan untuk menolong masalah kemanusiaan ini. Dengarkan kami Bapa, kami berdoa dalam Kristus Tuhan. Amin. Terus kalian kita bersyukur untuk retreat remaja yang diselenggarakan oleh Gereja Reform. Dari gereja kita ada 7 orang yang mengikuti, walaupun ini bukan program resmi gereja, mereka secara mandiri, membiayai diri, hadir. Kita doakan saudara sekalian ya, karena yang hadir, kalau lihat statistiknya sangat besar. 1.700-an kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah baca. Ini angka yang sangat besar ya. Kita berdoa kiranya firman yang telah didengarkan oleh anak-anak, itu betul-betul nancap di hati dan pikiran mereka, agar mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, dan mereka bertumbuh. Kita doakan agar 7 orang anak-anak kita juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan mereka dibimbing untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita doakan agar semuanya sehat ya, karena jumlah yang sangat besar ini, agar mereka terhindar dari mara bahaya. Dan doakan juga agar mereka bisa menjadi aktivis-aktivis gereja ke depannya. Sekarang pun mereka sudah aktif, dan kita doakan agar ke depan mereka bisa menjadi orang-orang Kristen yang kuat ya, yang menjadi andalan di gereja kita juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk retreat bagi orang-orang muda, remaja-remaja yang telah berakhir, yang diselenggarakan oleh Gereja Reform. Kami bersyukur ada anak-anak kami yang mempunyai kehausan yang luar biasa, walaupun di luar program gereja, mereka orang tua membiayai anak-anak ini untuk bisa ambil bagian di dalam acara pesta rohani ini. Jumlah yang hadir sangat-sangat besar. Kami berdoa kiranya semua sehat, tidak ada gangguan apapun. Lebih daripada itu kami doakan biar anak-anak yang mendengarkan firman boleh mengerti firman. Roh Kudus terus bekerja, menggerakkan hati mereka yang mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. Tuhan boleh mempersiapkan mereka untuk memasuki sekolah teologi yang baik, dan ke depan menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang diperkenan oleh Allah. Khusus buat beberapa remaja kami yang telah ambil bagian, mari Bapa, Engkau yang membuat mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Ke depan kami berdoa kiranya mereka inilah yang akan menjadi orang-orang kunci di dalam gereja kami, menjadi pelayan-pelayan yang baik. Bahkan mungkin kalau ada yang Tuhan mau pakai menjadi hamba-Mu, panggillah, pakailah. Dan kami semua akan mendukung mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam Yesus Tuhan. Amin.
Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk um, segenap anggota jemaat kita, saudara ya, dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah, kita doakan ya, agar pemuda yang belakangan ini, sejak bahkan sebelum pandemi sudah mulai vakum, kita doakan agar pemuda ini bisa diaktifkan kembali untuk mengikuti semacam persekutuan ya, rutin. Sebelumnya itu sebulan sekali. Kita doakan agar pemuda bisa dijangkau kembali. Kemudian kita juga doakan untuk komisi yang lain ya. Tadi remaja sudah, pemuda, komisi wanita sebagai penggerak ya, wanita-wanita biasanya penggerak di gereja. Kita doakan agar wanita-wanita di gereja kita juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita juga berdoa untuk kaum pria, kiranya Tuhan juga mengumpulkan kaum pria untuk boleh aktif lagi melakukan berbagai kegiatan ya. Kerinduan kita, gerakan kita kembali ke gereja, kelihatannya sudah mulai ada hasilnya, saudara sekalian ya. Minggu lalu kebaktian 1 lumayan banyak, kebaktian kedua lebih banyak lagi. Nah, kita doakan agar kondisi ini bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih banyak lagi orang-orang yang datang beribadah, melayani dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, mari kita doakan segenap anggota jemaat kita. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Philadelphia. Dari yang paling kecil, yang baru saja lahir, sampai yang usia lanjut, yang paling senior. Kiranya anugerah-Mu ada, menaungi, belas kasihan-Mu besar bagi gereja kami. Sungguh kami bersyukur atas perbuatan Tuhan yang kami lihat. Berkatilah anak sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi wanita, kaum pria. Kiranya belas kasihan selalu ada, terutama bagi yang sedang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan. Sekiranya ada imannya yang goyah, buru-buru kirim Roh Kudus-Mu, teguhkan kembali ya Allah Bapa. Berikanlah anak-anak kami masa depan yang baik, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati. Yang sedang mengandung, Rini yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungannya. Anak dan ibu bisa selamat melahirkan. Tuhan juga berkati yang sedang sakit. Jamah ya Bapa, berikanlah anugerah-Mu. Bagi yang mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan, untuk Ferdian, Tuhan menolong agar segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Kami bersyukur untuk visa yang telah diterima keluarga Pak Supardi. Tuhan menolong untuk keberangkatannya dan acara boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk segenap majelis di dalam kesibukannya. Mereka meluangkan tenaga, waktu, pikiran untuk pekerjaan Tuhan di Philadelphia. Tentu tidak ada yang sempurna, ada yang kekurangan di dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan yang menolong agar satu sama lain bisa saling menopang, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Tuhan juga memberkati Ibu Desi sebagai tenaga di kantor. Tuhan menolong agar terus penuh dengan semangat bekerja sendirian. Mungkin sekali-kali merasa kesepian. Tuhan menolong, memberikan penghiburan agar bisa bekerja dengan maksimal. Tuhan berkati juga nikah yang akan masuk perguruan tinggi, termasuk anak-anak muda yang lain lagi yang akan masuk perguruan tinggi tahun ini. Tuhan mencukupkan segala pergumulan dan biayanya agar mereka mempunyai pendidikan yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak yang mendapatkan fasilitas, kiranya mereka bisa menghargai fasilitas yang mereka dapatkan, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Mereka menyadari itu semua dan menghargainya dengan sebaik-baiknya. Masih banyak hal lagi ya Bapak, kiranya Tuhan menolong
agar Tuhan Yesus sebagai imam besar kami juga mendoakan segala pergumulan dan kebutuhan jemaat-Mu. Kami juga membutuhkan kader untuk pekerja ke depan, calon pendeta ke depan. Mohon Tuhan siapkan orang yang tepat, orang yang punya hati, yang mempunyai talenta yang besar untuk menggembalakan gereja-Mu ke depannya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Saudara sekalian, setelah doa selesai, saya akan membawa saudara masuk di dalam sebuah ceramah singkat yang terakhir, seri terakhir yang keempat, itu berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun ya. Dan kali ini setelah kita bicara tentang milenium, pre-milenium, post-milenium, dan yang terakhir adalah pre-milenium dispensasionalisme. Oke, saya akan bagikan screen saudara sekalian ya. Baik, saya harap ini bisa selesai dengan cepat, tidak terlalu panjang saudara sekalian ya. Baik, premilenialisme, dispensasionalisme. Ini juga adalah agak mirip-mirip dengan yang kita bicarakan di seri kedua, yaitu premilenialisme ya. Premil kita biasa menyingkatnya. Tetapi ada istilah dispensasionalisme. Kalau yang terdahulu kita menyebutnya premil historis atau premil sejarah. Nah, berbeda istilahnya, sekarang ada istilah dispensasionalisme. Nah, premilenialisme dispensasional itu adalah versi lain dari premil itu ya. Nah, kelompok dispensasionalis ini, mereka juga percaya parusia. Masih ingat ya, parusia itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus kan sudah pernah datang sekali, 2000 tahun yang lalu. Nah, kedatangan yang kedua kali itu akan diikuti dengan pembentukan kerajaan 1000 tahun secara harafiah. Sama dalam hal ini. Tapi ada berbagai perbedaan antara historis dengan dispensasional. Bedanya yaitu dalam hal pengangkatan gereja yang akan terjadi sebelum masa penganiayaan. Kalau di dalam premio historis, orang Kristen akan dianiaya. Nah, setelah di akhir penganiayaan itu akan diangkat. Itu premio historis. Tapi orang premio dispensasional itu percaya sebelum masa penganiayaan, sebelum masa antikris penganiayaan itu sudah diangkat. Itu perbedaannya. Nah, selain itu juga ada perbedaan pandangan antara bangsa Israel dan gereja. Mereka pisahkan itu ya. Nah, kalau premio historis tidak memisahkan, dispensasional memisahkan Israel dan gereja. Nah, mari kita lihat berbagai ajaran pokok dari pandangan teologi ini. Nah, ini sama seperti kita pelajari di kelompok premil historis, yaitu bahwa di dalam perjanjian lama itu ada banyak sekali janji Allah tentang kerajaan Israel, kerajaan Allah di bumi ini yang melibatkan Israel. Ada banyak ya, jadi saya tidak punya waktu untuk kita lihat ayat-ayat yang begitu banyak sekali. Nah, di antaranya dikatakan di masa depan, tertulis dalam PL, jadi bayangkan kita berada di masa PL, tiba-tiba kita mendengarkan berita bahwa di masa depan Israel itu akan dikumpulkan lagi tanah Kanaan. Tapi ini berbeda dengan yang peristiwa Zionisme di tahun 40-an, itu beda. Terus kalian ya.
Lalu yang berikutnya lagi, akan ada masa Israel itu akan penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan berkat. Mereka, wow, makmur, jaya, hebat. Dan Israel ini akan menjadi bangsa yang istimewa di antara bangsa-bangsa. Ya, sekarang mereka istimewa. Karena apa? Cara teknologi, saudara, hampir semua teknologi yang canggih-canggih yang sekarang dimiliki oleh dunia, itu dimulai dengan Israel, ya. Itu sebabnya, walaupun mereka dibenci oleh banyak bangsa, tapi mereka adalah orang-orang cerdas yang luar biasa, dan mereka istimewa. Konon katanya sebentar mereka akan datang ke Indonesia untuk tanding sepak bola. Dan sudah ada kelompok yang akan mencegah mereka di bandara katanya, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, saudara, tapi berbeda dengan yang kondisi sekarang ini. Kenapa? Di dalam pandangan dispensasionalisme, Israel penuh berkat menjadi istimewa. Gara-gara apa? Karena Israel akan dipimpin oleh Mesias yang sempurna itu. Ke depan artinya. Karena sekarang, walaupun Israel sudah istimewa, penuh, mereka kaya raya sebetulnya, saudara sekalian. Tetapi yang belum terjadi adalah Israel belum dipimpin oleh Mesias. Sekarang mereka masih dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, gara-gara janji-janji dalam PL ini belum tergenapi, maka orang dispensasionalisme percaya bahwa janji-janji itu akan dipenuhi di dalam kerajaan 1000 tahun yang disebut dengan milenial itu, milenium, ya. Pokok ajaran kedua, nah saudara, karena waktu Yesus datang dulu, dia menawarkan kerajaan Allah. Tapi ditolak oleh orang Yahudi, maka pendirian kerajaan Allah itu ditunda. Seakan-akan Tuhan gagal nih. Nah, saya bukan termasuk orang yang percaya dispensasionalisme, saudara, bukan. Nah, karena itu kerajaan itu ditunda, lalu sebagai dampak dari kedatangan Yesus dan yang kerajaan Allah tertunda itu, maka orang dispensasionalis katakan, Yesus lalu mendirikan gereja. Nah, sekarang ini, artinya, saudara, kalau sekiranya Yesus datang, Israel menyambut kerajaan itu, nggak perlu ada gereja, kira-kira begitu loh, saudara, ya. Tetapi karena itu ditolak, lalu Tuhan membuat gereja. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang-orang percaya. Nah, sebetulnya teorinya adalah Israel, nanti kita akan lihat ya, Israel bertobat itu akan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Idenya begitu, tapi karena ditolak, maka Tuhan dirikan gereja. Nah, gereja itu mengumpulkan orang-orang percaya di seluruh dunia. Jadi sebetulnya di dalam pandangan kelompok dispensasionalis ini, gereja kita ini gereja, orang Kristen itu gereja, bukan hanya gedung, saudara. Kita ini orang percaya itu gereja, itu adalah semacam sisipan. Atau kalau dalam bahasa teologianya disebut parentesis, sisipan. Seharusnya nggak ada, tapi karena ada satu peristiwa, maka gereja muncul sebagai sisipan di dalam rencana Allah bagi Israel, begitu ya. Jadi jelas bahwa kelompok ini membedakan secara tegas dan keras antara Israel dan gereja. Lalu pokok ajaran ketiga, parusia. Masih ingat apa itu parusia? Kedatangan Yesus yang kedua kali, itu terjadi dalam 2 fase. Kalau yang lain-lain itu terjadi 1 fase. Nah, tapi khusus dispensasional ini ada dua peristiwa kedatangan Yesus. Jadi datangnya bukannya 2 kali, tapi 3 kali nanti kita lihat ya. Fase yang pertama, ini sama seperti amil premil yang lain, yaitu tiba-tiba terjadi pengangkatan. Nah, saudara perhatikan, film-film yang bercerita tentang akhir zaman, itu kebanyakan versinya dispensasional ini, seperti ini, saudara sekalian. Jadi tiba-tiba terjadi pengangkatan, bisa setiap saat, kedatangan Yesus seperti pencuri,
Nah, pada waktu itulah akan terjadi kebangkitan orang-orang percaya, orang beriman. Baik orang yang hidup di zaman PL, Abraham, Musa, Yeremia, dan lain-lain, tak termasuk orang-orang percaya yang hidup sejak Yesus sampai dia datang kedua kali. Kalau misalnya kita sudah mati ya, nah pada waktu parusia tahap pertama itu, akan terjadi kebangkitan. Nah, sementara orang yang masih hidup waktu Yesus datang, fase pertama itu akan diubahkan. Nah, sekarang kan kita pakai daging biasa ini. Nah, ketika Yesus datang, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Bukan seperti tubuh seperti sekarang ini. Nah, kemudian terjadilah pengangkatan, orang mati, orang yang diubahkan tubuhnya itu akan diangkat di awan-awan dan bertemu dengan Yesus yang baru saja turun dari surga. Oke, yang terjadi kemudian adalah orang-orang percaya, kita ini yang sebut gereja, akan naik ke surga. Jadi setelah ketemuan di reuni di awan-awan, di angkasa, kita akan bersama dengan Kristus, kata orang dispensasional loh ya, akan pergi ke surga untuk apa? Untuk merayakan pesta perkawinan anak domba selama 7 tahun. 7 tahun. Nah, ketika orang kudus PL dan orang kudus PB bangkit dan diubahkan dan diangkat ke surga, selama 7 tahun di bumi, itu banyak peristiwa terjadi. Jadi ingat ya, Yesus sudah datang satu kali, membangkitkan dan mengubahkan orang yang masih hidup, yang percaya pada dia, lalu pergi ke surga. Yesus balik lagi ke surga nih. Nah, selama 7 tahun di sana itu ada pesta. Tetapi 7 tahun di bumi, ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu apa? Sejumlah kejadian akan terjadi. Terjadi penganiayaan yang sangat-sangat hebat. Itu sebabnya kalau kita lihat film-film akhir zaman yang dibuat oleh versi ini mengerikan sekali. Di waktu 7 tahun itu akan ada penganiayaan yang luar biasa, terhebat. Nah, di waktu itu akan muncullah antikris di masa 7 tahun itu. Kemudian tanda yang lain lagi adalah ada penghakiman yang mengerikan atas penduduk dunia. Karena yang tersisa di dunia saat itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak percaya pada Tuhan. Yang anti Tuhan. Termasuk orang-orang Yahudi, orang Israel. Nah, yang kemudian Israel di waktu 7 tahun ini mulai percaya Yesus. Nah, ini versinya orang dispensasional. Apa betul seperti ini? Kita tidak tahu ya. Jadi justru di masa penganiayaan yang sulit itu, orang Yahudi sebagian besar itu akan bertobat. Nah, mereka lalu memberitakan Injil sehingga penduduk dunia yang mayoritas itu akhirnya menjadi Kristen. Mayoritas ya. Nah, tapi itu adalah masa penganiayaan yang paling sulit selama 7 tahun ini. Sementara orang Kristen, orang-orang kudus zaman PL itu sudah ke surga menikmati perjamuan kawin anak domba, di bumi terjadi hal seperti ini. Bukan hanya itu. Setelah orang di 7 tahun itu mulai lagi terbentuk orang Kristen. Tadinya mereka orang-orang yang tidak beriman karena orang Yahudi bertobat, lalu mereka memberitakan Injil, dunia menjadi banyak yang percaya pada Tuhan. Tetapi yang terjadi lagi adalah raja-raja di bumi, pemimpin di bumi, ada lagi yang disebut dengan nabi-nabi palsu, dan termasuk ada angkatan perang bintang, itu mereka akan berhimpun untuk apa? Untuk menyerang umat Tuhan yang terbentuk selama 7 tahun itu. Nah, itulah yang disebut dengan perang Harmagedon di dalam versi dispensasionalisme. Selanjutnya, saudara sekalian, ini fase kedua. Tadi kan Yesus sudah datang. Nah, fase kedatangan kedua adalah di akhir 7 tahun itu, Yesus datang lagi ke bumi. Berarti Yesus datang ketiga kali. Ini versi dispensasional. Nah, beberapa peristiwa akan terjadi ketika Yesus datang untuk ketiga kalinya nih. Tapi mereka sebutnya itu satu paket lah ya. Biasanya disebut dengan kedatangan kedua. Tapi kalau lihat realitas seperti ini, harusnya datangnya 3 kali.
Kristus itu akan menghancurkan musuh-musuhnya. Ingat tadi ya, raja-raja, nabi palsu, dan angkatan perang bintang itu akan dikalahkan. Sehingga perang Hargamedon ini dinyatakan selesai, bubar. Di waktu itu, si setan itu akan diikat. Dimeteraikan selama 1000 tahun. 1000. 1000 tahun, betul-betul angka 1000 tahun. Jadi iblis diikat dan dimeteraikan. Kalau iblis diikat, itu berarti kondisi dunia akan berubah menjadi total. Berubah menjadi baik. Kenapa? Karena iblis seperti penggoda sudah tidak ada lagi. Oke? Nah, di masa 1000 tahun itulah bangsa Israel akan dikumpulkan kembali di Palestina. Sebagian besar akan percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, di antara masa itu, ada kebangkitan orang percaya yang mati pada waktu penganiayaan selama 7 tahun ini. Ingat baik-baik, pada waktu Yesus sudah datang kedua kali dan kembali ke surga, itu ada 7 tahun kan ya. Nah, banyak orang yang bertobat, tapi mereka mati teraniaya. Nah, pada waktu kerajaan 1000 tahun itulah, orang-orang yang mati ini, baru saja mati itu, lalu dibangkitkan, dikatakan mereka lalu bergabung dengan orang-orang kudus lainnya, dari PL dan PB. Nah, setelah itu akan ada pengadilan terhadap orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini tentu saja menjelang akhir-akhir milenial ya. Lalu ada pengadilan terhadap orang-orang Israel juga. Apakah betul seperti ini? Siapa tahu, kita tidak tahu sama sekali. Lalu, ada satu keyakinan di antara orang-orang dispensasional, yaitu bahwa orang-orang kafir, kita sebut saja orang-orang tidak beriman, yang memperlakukan saudara-saudara Yesus, itu artinya orang-orang beriman ya, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang beriman. Kalau orang-orang kafir ini memperlakukan dua kelompok ini yang disebut dengan saudara-saudara Yesus ini secara baik, mereka mempunyai kesempatan untuk bersama dengan orang-orang Israel yang bertobat itu memasuki masa milenium 1000 tahun itu. Oke, berapa slide lagi akan selesai. Nah, itulah masa berdirinya kerajaan 1000 tahun. Kristus memerintah di Yerusalem bersama dengan orang-orang Yahudi. Nah, kembali lagi ke versi pertama, masih ingat? Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Maka itu kerajaan itu ditunda kan ya. Nah, sekarang pada waktu kerajaan Allah yang kerajaan 1000 tahun itu berdiri, kembali lagi ke agenda sebelumnya, Yesus sebagai raja dan orang-orang Yahudi memerintah bersama dengan Yesus. Jadi Yerusalem itu menjadi pusat dunia. Israel akan menjadi hebat sekali. Kenapa? Karena waktu itulah dipimpin oleh Mesias sendiri yang sempurna, yaitu Kristus. Nah, seperti apa orang-orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu? Selama 1000 tahun, saudara, manusia itu manusia yang biasa. Hidup, kawin, melahirkan, bekerja, dan sebagainya. Nah, ini adalah disebut dengan zaman keemasan, mengacu kepada perjanjian lama. Karena di perjanjian lama banyak sekali janji-janji. Nah, akan ada kemakmuran, tidak ada peperangan, damai, pokoknya hebat sekali. Itu sudah semi-semi seperti di zaman Taman Eden lah, gitu kan ya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Itu janji yang luar biasa. Lalu ibadah pada waktu kerajaan 1000 tahun itu berpusat di bait Allah. Sementara orang-orang Kristen biasanya tidak lagi mengangkat konsep bait Allah, apalagi korban. Tapi orang dispensasional itu sangat-sangat mengagumi perjanjian lama, sehingga apa yang kita anggap itu sudah digenapi oleh Yesus, itu masih mereka angkat-angkat ya.
Sekarang kita bilang kita zaman gereja, tapi orang dispensasional percaya, bait Allah akan ada lagi. Nah, itu sebabnya ketika Israel mulai membangun kembali bait Allah, nah mereka senang sekali orang-orang dispensasional ini. Nah, saudara sekalian. Lalu di masa 1000 tahun itu akan ada korban-korban seperti dalam perjanjian lama. Tapi korban itu menurut orang-orang dispensasional adalah menjadi persembahan ya untuk mengingat, mengenang kematian Kristus bagi manusia. Menjelang milenium berakhir, kan tadi 1000 tahun kan ya, setan diikat. Nah, menjelang akhir 1000 tahun itu, setan yang dilepas. Kacau lagi, hancur lagi. Ia akan mengumpulkan orang-orang percaya yang tidak berlahir baru. Nah, si setan yang dilepaskan ini, dia akan mempengaruhi orang Kristen yang tidak lahir baru, kemudian menyerang orang-orang kudus. Tapi kemudian dikatakan Kristus akan menghancurkan pemberontakan yang terakhir ini dan melemparkan si setan itu dan pengikut-pengikutnya ke dalam lautan api. Dua yang terakhir. Sebelum akhir milenium, semua orang percaya yang telah mati di masa milenium akan dibangkitkan. Jadi setelah 7 tahun itu masa kesengsaraan, ada orang bertobat dan mereka dibinasakan, dimatikan, dibunuh, dibangkitkan di awal milenium. Nah, selama masa milenium banyak orang juga bertobat. Nah, menjelang akhir milenium, mereka yang sudah mati itu dibangkitkan. Setelah 1000 tahun berlalu, semua orang yang tidak percaya itu dibangkitkan. Dari perjanjian lama, masa 7 tahun, masa 1000 tahun, tetap ada banyak orang yang tidak percaya. Nah, mereka-mereka inilah akan dibangkitkan, lalu dihakimi di hadapan yang disebut dengan pengadilan tahta putih. Kemudian mereka, udah pasti mereka dibinasakan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, setelah itu, saudara sekalian, setelah pengadilan, Yerusalem surgawi, yaitu tempat kediaman orang-orang kudus, ya, yang tadinya diangkat sebelum penganiayaan, itu akan turun ke bumi. Yerusalem itu, surga itu akan turun ke bumi. Itu disebut dengan bumi baru. Di sanalah dikatakan Allah dan umatnya akan tinggal bersama-sama dalam keadaan perfect, sempurna di dalam kekekalan. Oke? Tapi di dalam konsep orang-orang dispensasional, sekalipun di dalam masa kekekalan yang akan datang, tetap ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang ditebus. Demikian garis besar dari pengajaran premil dispensasional. Dan pandangan ini banyak diyakini oleh orang-orang Baptis, orang-orang Pentakosta, dan orang-orang karismatik. Orang GKI jarang-jarang ada yang percaya dispensasional seperti ini. Kebanyakan kalau bukan premil dan lebih banyak lagi adalah amil. Kita tidak tahu, saudara, pandangan mana yang betul. Karena pikiran manusia kan ya, tafsiran manusia. Yang mana yang betul itu tidak penting. Tapi yang paling yakinilah bahwa yang paling penting, satu saat Yesus pasti datang kembali. Pasti datang kembali. Semoga Tuhan menolong kita. Itulah 4 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Semoga saudara mendapatkan gambaran tentang teologi ini. Mari kita berdoa sekalian sebelum kita pulang dan sebelum kita bubar. Mari kita doa. Terima kasih Bapa untuk 4 minggu kami belajar tentang konsep teologi yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen tentang kerajaan 1000 tahun. Tuhan menolong agar kami di dalam dunia ini diyakinkan bahwa suatu saat Kristus pasti akan datang.
Seperti apa kerajaan 1000 tahun tidak penting bagi kami, tapi lebih daripada itu adalah kami yakin dan percaya. Kalau kami tidak mati, Tuhan akan ubahkan kami ketika Kristus datang. Persiapkanlah kami selalu menjadi orang-orang Kristen yang standby, siap. Kedatangan Kristus seperti pencuri. Pasti terjadi seperti seorang ibu yang sedang mengandung yang akan melahirkan. Tuhan menolong agar semua orang di antara kami siap ketika Kristus datang. Jangan seorang pun di antara kami yang kedapatan cacat, yang kedapatan tidak siap seperti perempuan-perempuan yang bodoh, yang tidak mempunyai minyak ketika pengantin datang di tengah malam. Terima kasih Bapak untuk pertemuan doa malam hari ini. Sebentar persekutuan ini bubar, pulang masing-masing ke rumah, Tuhan sertai. Dalam Kristus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Tuhan berkati Bapak, Ibu, saudara sekalian.